kami menyiapkan tanah hati kami untuk ditaburi, untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu pada sore menjelang malam ini Bapa di sorga. Biar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan akan terus memperbaharui hidup kami, akan terus memberkati kehidupan kami, dan kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Berfirman Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kekasih jiwa kami. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Saya tidak akan berkomentar panjang. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayatnya yang 16. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saya akan beri tema atau beri judul, gereja harus berbuah. Ya, kita harus berbuah. Itu perintah daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena mengapa? Karena sudah kasih dalam Yesus, sebegitu banyaknya manusia yang ada di kolong langit ini, ya, kita ini salah satu dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi kita bersyukur sudah kasih dalam Yesus, karena sejak dari kandungan orang sudah jadi orang Kristen. Bagaimana dengan orang lain yang tidak percaya Yesus, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan? Tetapi sore hari ini terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena mengapa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi aku sendiri yang memilih kamu. Tuhan yang telah memilih kita, ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya. Tuhan harus pergi, firman Tuhan katakan. Ketika kita harus pergi untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberkati, untuk memberikan teladan, memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan kita ini. Karena gereja ini harus mengeluarkan buah, dan buah itu tetap. Sekali berbuah, tetap berbuah untuk selama-lamanya. Ya, saya mau ibaratkan bagaikan pohon. Kalau dia berbuah terus. Jangan sama dengan pohon rambutan musiman. Ya, 1 tahun 1 kali. Habis musim sudah mau buah. Tapi saya mau kasih contoh seperti pohon kelapa. Perhatikan pohon kelapa. Pohon kelapa 1 kali berbuah terus menerus sampai dia mati, baru dia berhenti. Ya, demikian pun kita berkata, Tuhan harus pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jangan pernah berhenti untuk mengeluarkan buah di dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah berhenti. Kalau kita mau berhenti, sudah kasih dalam Yesus, kita tidak akan mencapai namanya janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Alkitab bilang kapak sudah tersedia di akar pohon. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang
dan dibuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Kita tahu bersama bahwa Yesus banyak kali memberikan perumpamaan bagi manusia. Yesus banyak kali memberikan perumpamaan bagi anak-anak Tuhan. Yesus banyak kali memberikan perumpamaan bagi gereja Tuhan. Terkadang Yesus memberikan perumpamaan bagi kita adalah domba. Ya kan? Terkadang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagi kita adalah pohon. Dan lain sebagainya. Di sini sangat jelas, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Buah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Buah apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini? Saudara yang kasih, ada 3 buah. Pertama, buah-buah pertobatan. Kedua, buah-buah pelayanan. Dan ketiga, buah-buah roh. Ketiga-tiga ini Tuhan harus lakukan, praktikkan di dalam kehidupan kita. Ketiga buah ini Tuhan harus berikan dalam kehidupan ini. Kita harus lakukan dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan benar-benar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat baik, Alkitab bilang kalau tidak menghasilkan buah yang tidak baik, Tuhan memotong. Apalagi nambah buah. Sobat buah, tapi Tuhan bilang jangan sampai dia berbuah tidak baik. Berbuah yang tidak baik itu sama, saya mau kasih contoh. Ibarat saya banyak kali makan buah rambutan. Lihat di kulit merah bagus, tapi ketika dibuka ada gai di dalam. Ada gai di dalam. Nah, apakah saudara memakan itu? Buah seperti itu tidak mungkin. Saudara sedang Tuhan, banyak gereja Tuhan, banyak anak Tuhan sudah tahu kebenaran, sudah mengerti kebenaran, tetapi berbuat baik itu jarang. Berbuat kebenaran itu jarang. Itulah yang mau saya katakan, bahkan seorang kasih Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan maksudkan, justru menyakiti hati Tuhan. Itulah buah yang tidak baik. Iya toh? Itulah buah yang tidak baik. Sedangkan coba buah yang baik, Tuhan potong. Apalagi pohon yang tidak berbuah. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dia berjalan melayani pekerjaan Bapa di sorga, ketika dia lapar, ya, dan ketika dia melihat ada pohon, dia mengharapkan pohon itu ada buah. Ternyata ketika dia mendekati pohon itu tidak berbuah, dan Tuhan mengutuk pohon itu. Pada waktu itu pohon itu mati, kering. Jangan sampai kehidupan saya dan saudara Tuhan dapati tidak menghasilkan buah yang tidak baik, pasti Tuhan akan dipotong. Kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, apa buah yang tidak baik? Tolong dibuka di firman dalam Galatia. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Tolong Bapak Frans bacakan firman Tuhan ini, ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Baca kasih keras. Haleluya. Ini buah yang tidak baik, yang orang harus tanggalkan, yang orang harus tinggalkan. Jangan sampai ada di dalam hidup ini. Sudah Bapak Frank? Sudah dapat? Ya. Galatia 5? Ya. Ayatnya yang ke-19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Terus roh pemecah. Terus kedengkian, kemabukan, pendusta apa? Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Terima kasih. Demikian ia tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, itu buah-buah yang tidak baik. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan harus mengerti, dan Tuhan sudah baca, Tuhan sudah tahu ini kebenaran firman Tuhan. Jangan ada roh pemecah, jangan ada iri hati, dengki, dan lain sebagainya, seperti yang kita sudah dengarkan pembacaan firman Tuhan. Ini buah-buah yang tidak baik. Ya. Dan sering kali ini, dan bukan hanya sering kali, banyak kali dilakukan manusia di kolong langit ini. Apalagi namanya pesta pora. Wow. Habis ibadah, ya, habis ibadah ada acara kedua. Terus saya tahu itu acara kedua apa? Dan saya namanya kursus sewa keyboard. Kung sudah penyanyi lagi, penyanyi dukung seksi, waduh, oh haleluya, ya, itu kebanyakan dilakukan oleh anak-anak Tuhan di ujung akhir zaman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pesta pora, ya, diawali dari roh, diakhiri dengan daging. Jangan sampai seperti itu. Ada pesta pora. Ya, zaman waktu corona memang ada seperti itu, hilang. Selama berapa bulan tidak ada pesta pora karena corona. Tapi sekarang saya sudah lihat sudah mulai satu-satu muncul kembali. Ya. Pertama ibadah bersorak-sorak. Habis ibadah, Lord, Bapak Pendeta, terima kasih sudah melayani. Tuhan Yesus berkati, saya pulang pendeta. Belum sampai di rumah tuh pendeta, masih di jalan, masih di situ, sudah padanya. Pergi Jordan dia. Ya. Ini sudah kasih dalam Yesus Kristus. Buah yang tidak baik, buah yang menyakiti hati Tuhan, buah yang melukai hati Tuhan. Ada kebencian yang ada di dalam hati Tuhan. Ya. Kami tidak bilang kalau sudah lomba sewa baru penyanyi 3. Memang itu ditelawan banyak. Tapi saya percaya kalau mau ditawar bisa ngasih banyak. Haleluya. Ibu, bapak-bapak, ini sudah terjadi. Ini memang fakta kehidupan seperti ini. Ya. Habis itu sudah kasih dari Yesus Kristus. Itu gelas mulai bayar. Mulai kasih bayar. Oh haleluya. Ya. Karena banyak sisa. Ada ikan bak sisa banyak. Mujair banyak. Banyak tola-tola. Itu baru yang pesta pora. Dansa-dansi. Sudah botol langsung sebajalan. Akhirnya mabuk. Pulang di rumah soalnya apa jalan di jalan. Kurang bawa jalan di got. Ya. Orang-orang udah pungut di got.
Haleluya. Dari mana? Dari ibadah. Kung kaya padang sudigo. Nyana pa jalan di jalan. Kenapa gosok? Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, inilah sifat tingkah laku kehidupan umat manusia yang ada di kolong langit ini. Kalau tanya bilang orang Kristen, tetapi sudah kasih orang Kristen yang tidak berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau masih ada sifat-sifat seperti itu, kelakuan-kelakuan, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, mari orang tanggalkan di dalam kehidupan kita. Kecemaran, pesta pora, sihir, ya, apalagi opo-opo dan lain sebagainya. Tinggalkan itu, tanggalkan itu. Setiap buah-buah yang tidak baik, Alkitab katakan tanggalkan itu supaya Anda tidak akan dipotong dan dibuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Haleluya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, orang harus menghasilkan buah yang baik. Apakah buah-buah yang baik? Itulah buah-buah roh, buah-buah kasih, buah-buah pelayanan yang harus orang wujud menyatakan dalam kehidupan ini, supaya kita akan dikenal bahwa kita ini benar-benar sudah berubah. Ketika kita percaya menerima Yesus, kita telah berubah. Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 23. Ini buah-buah roh, buah-buah kasih yang orang harus wujud menyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, supaya kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan, yaitu buah-buah yang baik. Ayat 22. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang Tuhan maksudkan dalam gereja Tuhan, ya, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Supaya ketika kita menghasilkan buah-buah yang baik, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang kedua dan seterusnya, itu berbicara apa? Berbicara pokok anggur yang benar. Alkitab katakan kalau kita ada di dalam pokok anggur yang benar, kita akan berbuah. Dan Alkitab katakan Tuhan akan bersihkan pohon itu. Ketika Tuhan bersihkan, pohon itu akan semakin berbuah lebat. Amin. Saudara mau dibersihkan oleh Tuhan? Amin. Haleluya. Kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan akan bersihkan dalam hidup kita? Sifat kita, tingkah laku kita, karakter kita, ya, cara bicara kita. Saudara kasih, itu yang harus Tuhan bersihkan dalam hidup kita. Kita harus membersihkan itu dalam hidup kita. Karena kita sudah mengenal kebenaran, sudah percaya, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara kasih terjadi dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius. Bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi Alkitab berkata dengan terus terang, hanya orang yang melakukan kebenaran firman Allah, dialah yang akan diselamatkan. Haleluya. Kalau namanya orang Kristen, haleluya, mau bilang Alkitab kalau zaman sekarang sama setara. Tapi surah kasih intinya, pertanyaannya, apakah selama dia sudah tahu kebenaran, dia melakukan kebenaran itu? Ada banyak orang yang cuma tahu kebenaran, tetapi tidak mau mempraktikkan kebenaran itu dalam hidupnya. Sama saja bohong.
sama saja bohong. Saudara kasih tahu, buah-buah roh ini yang harus lakukan. Buah-buah kasih inilah yang harus orang lakukan. Ya, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Terakhir penguasaan diri. Ya, terakhir penguasaan diri. Kalau kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau tidak ada penguasaan diri, bahaya. Bahaya. Kalau tidak ada penguasaan diri, ya, orang semua bilang masalah saya ini terpela masalah. Sudah. Ya, kan tidak ada penguasaan diri. Sampai sekarang ini saya belajar penguasaan diri, ya. Sampai sekarang ini saya belajar penguasaan diri. Saya belajar untuk sabar. Haleluya. Dan saudara pun harus seperti itu. Amin. Jadi saudara kasih firman Tuhan yang saya beri tema, gereja harus berbuah, saudara harus berbuah, buah yang baik, supaya kita akan berkenan, diterima oleh Tuhan ketika kita dipanggil oleh Tuhan secara pribadi. Saya terlalu percaya Yerusalem yang baru, surga yang kekal Tuhan akan berikan, dan kita akan menempatinya. Karena apa? Karena kita mengeluarkan buah yang baik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus.